kesepakatan kelas bagaimana cara kita belajar terutama mata pelajaran. Jadi kita belajar ke depan itu bukan sesuai dengan keinginan saya. Kita belajar ke depan sesuai dengan keinginan siswa. Jadi belajar seperti apa yang kalian inginkan. Ini kesepakatan dulu tentang bagaimana cara belajar biologi. Setelah ini kita akan menanyakan keyakinan kelas. Jelaskan, setelah itu lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dan tidak ada presentasi. Jelaskan menggunakan Proyektor dijelaskan. Langsung Bapak sendiri yang Menjelaskan. Baik siswa sekalian, tadi kita sudah sepakati bahwa kesepakatan kita dalam belajar biologi ke depan akan seperti itu. Sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas. Ya, kita berbicara tentang keyakinan kelas supaya kita bisa melaksanakan apa yang kita sepakati tersebut. Tentu butuh keyakinan. Ada yang namanya keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang sedikit bersifat universal. Menggunakan masker. Siswa wajib menggunakan masker ketika datang ke sekolah. Apa nilai kebaikannya? Itu menjaga kesehatan. Nilai kebaikannya adalah kesehatan. Kan gitu. Nah, itu maksudnya. Keyakinan apa yang kamu lakukan? Dan peraturan sekolah apa yang kamu langgar? Keyakinan apa yang kamu langgar? Kesadaran dari diri kalian itu harus muncul. Yang harus kita yakini di kelas kita, yaitu menghargai waktu, menghormati guru dan teman, bertanggung jawab. Narasumber segera bertanya terbaik. Jangan diadis yang mungkin memberikan batasan-batasan kurikulum BPK saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkesempatan hadir pada acara sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah kegiatan aksi nyata dari guru penggerak pada modul 1.4.A.10.1 tentang budaya positif. Nah, ini saya sudah membagikan salinan dari PowerPoint yang akan saya presentasikan pada hari ini. Karena presentasi kegiatan guru penggerak ini diawasi oleh fasilitator Bapak Willy Bordus Dekaramura dan pengajar praktek Bapak Sukurman. Itu yang mengawasi kami. Kita mulai dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang mendasari Merdeka Belajar itu adalah tujuan pendidikan yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar mengibaratkan bahwa guru itu ibarat petani yang menanam biji-bijian. Jadi kita sebagai guru harus berpihak kepada siswa dengan kodrat-kodrat yang ada pada siswa. Yang notabene-nya dalam satu kelas terdiri dari kelas-kelas yang heterogen.
guru itu merupakan paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif yaitu paradigma di mana upaya yang kita lakukan dalam menggali potensi setiap siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Itu yang diharapkan tentang budaya positif. Pada budaya positif itu hal pertama yang dituangkan adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu karena kita selama ini beranggapan ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kita memiliki guru itu harus mengontrol murid, itu ilusi. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dengan merdeka belajar itu ilusi-ilusi seperti itu tidak berlaku. Teori stimulus menyatakan realitas kebutuhan kita sama. Sekarang pandangan tentang itu realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya masing-masing diri kita itu berbeda. Kalau kita menganggap selama ini kebutuhan siswa kita sama, maka sekarang sudah tidak benar. Realitas kebutuhan kita sekarang berbeda. Jadi anak-anak kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda dalam belajar. Kemudian konsep yang kedua dalam budaya positif itu adalah disiplin positif dan motivasi. Kata disiplin, konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita dengan tata tertib, dengan teratur, dengan kepatuhan pada aturan. Itu yang kita maknai selama ini. Kemudian kita maknai kata disiplin itu dengan menghukum. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, dipahami disiplin, self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap dalam melakukan disiplin yang sekeras-kerasnya tadi, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan yang demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi itulah kenapa adanya merdeka belajar itu. Jadi menerapkan disiplin itu harus ada pada suasana yang merdeka. Kita tidak bisa menerapkan disiplin yang sekuat-kuatnya, menerapkan disiplin kita yang sekuat-kuatnya kalau kita berada pada suasana yang tidak merdeka. Jadi merdeka itu adalah kecakapan kita dalam memerintah diri sendiri. Kalau kita mau mendisiplinkan siswa misalnya, kita harus paham apa sih motivasi perilaku manusia itu. Apa sih motivasi perilaku dari anak-anak kita sehingga dia tidak taat pada aturan dan lain sebagainya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak-anak itu berbuat sesuatu mengikuti apa yang kita katakan itu karena dia takut dihukum. Karena dia kalau bertemu dengan kita dia tidak nyaman. Gimana kita bisa mendisiplinkan kalau motivasi perilaku anak itu seperti itu? Gitu. Kemudian motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi anak-anak itu akan disiplin positif. Dia akan mendisiplinkan dirinya dengan sekuat-kuatnya. Ketika motivasi perilakunya adalah dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maka haruslah lahir nilai-nilai yang ada pada anak itu yang mereka yakini sehingga mereka melakukan perbuatan itu tentang kebutuhan dasar manusia. Anak-anak itu harus kita pahami kebutuhannya di dalam belajar, terutama di dalam kelas. Apa kebutuhan dasarnya? Kebutuhan akan bertahan hidup, itu yang pertama. Kemudian anak itu kebutuhannya ada yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, ada yang membutuhkan penguasaan, ada yang membutuhkan kebebasan, ada yang membutuhkan kesenangan setelah belajar. Jadi setiap anak yang ada di kelas itu dia memiliki kebutuhan yang berbeda dalam belajar. Kalau kita misalnya mengajarkan ini, sementara kita menyalahkan anak, kenapa kamu tidak memperhatikan apa yang dikatakan bapak atau ibu guru?
Sementara dia tidak memperhatikan kalau barangkali karena kita mengajarnya terlalu serius, dia kebutuhannya tentang kebebasan dalam belajar. Dia kebutuhannya kesenangan dalam belajar. Dia membutuhkan belajar itu yang menyenangkan. Jadi itu yang harus kita pahami tentang kebutuhan dasar manusia itu. Pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ada guru itu yang bertindak sebagai penghuni. Itu yang pertama. Kemudian posisi kontrol kita yang kedua sebagai guru. Membuat orang merasa bersalah. Kita guru itu berposisi sebagai teman. Positifnya, ketika guru teman ini, dengan guru yang bersangkutan, dia akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Sementara dengan guru lain, belum tentu dia mendengar. Lalu, posisi yang terakhir adalah yang diharapkan dalam pendidikan dan pelatihan guru penggerak ini adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi seorang manajer itu, guru sebagai seorang manajer, dia akan melimpahkan tanggung jawab kepada siswa atas masalahnya sendiri. Kemudian siswa sendiri yang akan mencari solusinya. Misalnya, ketika kita menemukan masalah siswa, kita panggil ke ruangan. Nah, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Anak berpikir, oh iya saya dipanggil Pak, gara-gara saya terlambat. Artinya anak itu sudah mempertanggungjawabkan. Anak itu kita biasakan untuk mempertanggungjawabkan, menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian dia sendiri yang mencari solusi. Hal-hal itulah yang harus kita biasakan. Posisi kita sebagai guru adalah sebagai manajer itu yang sangat diharapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam budaya positif itu kita harus melakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kita melakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dan kita validasi tindakan yang salah. Kita akan menanyakan keyakinan mereka. Sebenarnya anak-anak ini mau menjadi apa? Kita akan tanya, kamu mau menjadi seperti apa sebenarnya? Bisa kita arahkan dengan cara-cara. Yang terakhir Bapak Ibu, tahapan evaluasi diri. Di guru penggerak selalu kami dianjurkan untuk melakukan evaluasi diri. Sebaik-baik evaluasi itu adalah evaluasi dulu diri kita, baru kita mengevaluasi orang lain. Baik, guru hebat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita buka pada sesi selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah penyampaian dari Pak Andi yang berkaitan dengan budaya positif di dalam guru penggerak. Semua kita guru itu berfungsi sebagai pengontrol. Kalau saya membaca kontrol guru yang dalam teks ini, kayaknya jauh banget dengan kurikulum sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar. Saatnya kita bergeser, segera berinsut mengikuti alur keinginan diharapkan oleh guru-guru penggerak kita ini. Mungkin saya di sini bukan tidak ada pertanyaan sebenarnya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa atas apa yang telah disampaikan Bapak Ibu, atas masukan, atas pertanyaan yang telah disampaikan. Apresiasi yang luar biasa sekali karena ternyata Bapak Ibu adalah guru penggerak. Jadi itu apresiasi saya pertama. Dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma. Kita itu bisa mengontrol siswa karena siswa itu ingin dikontrol, mau dia untuk dikontrol. Terus kemudian apresiasi yang berikutnya terhadap Pak Harun. Dalam hal kita berkomunikasi dengan siswa itu harus kita pahami dua hal. Hal yang pertama adalah terkait kerja otak tadi. Itu hal yang pertama.